Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati dengan NIM 46122063 akan mempresentasikan secara singkat terkait mini riset saya yang berjudul Analisis Akuntansi Forensik atas Pengelolaan Keuangan dan Pembayaran Gaji Karyawan pada Cafe Pojiko di BTP Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji karyawan di Cafe Pojiko serta mengidentifikasi potensi permasalahan melalui pendekatan akuntansi forensik. Nah, pada bagian pendahuluan, pengelolaan keuangan merupakan aspek krusial bagi keberlangsungan usaha, termasuk usaha kecil dan menengah seperti kafe. Di Cafe Pojiko ini, meskipun usaha berjalan cukup baik dan ramai pelanggan, namun ditemukan permasalahan berupa keterlambatan pembayaran gaji karyawan dan kurangnya kejelasan pengelolaan keuangan. Permasalahan ini diduga bukan semata-mata karena kurangnya dana, melainkan akibat lemahnya sistem pengendalian internal, pencatatan yang belum optimal, serta belum adanya perancangan keuangan yang terstruktur. Oleh karena itu, pendekatan akuntansi forensik digunakan untuk menelusuri penyebab masalah dan potensi resiko penyimpangan keuangan. Nah, pada bagian tinjauan pustaka, akuntansi forensik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pendeteksian dan pencegahan kecurangan melalui analisis mendalam terhadap data keuangan. Penelitian ini juga menggunakan konsep sistem pengendalian internal seperti COSO dan teori fraud triangle yang menjelaskan bahwa kecurangan dapat terjadi karena 3 faktor utama. Pertama, ada pressure atau tekanan, yang kedua, opportunity atau peluang, dan yang ketiga, rasionalisasi atau pembenaran. Dalam konteks UMKM, lemahnya pengendalian dan keterbatasan pemahaman akuntansi sering menjadi pemicu permasalahan keuangan. Nah, masuk pada bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi secara langsung, wawancara dengan pemilik dan karyawan, serta dokumentasi catatan keuangan. Penelitian dilakukan di Cafe Pojiko BTP Makassar selama periode Oktober sampai November 2025 dengan fokus pada sistem pencatatan keuangan dan pembayaran gaji karyawan. Masuk pada bagian hasil dan pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Cafe Pojiko telah menggunakan aplikasi Moka sebagai sistem pencatatan transaksi digital. Pemilik usaha rutin melakukan pengecekan laporan penjualan. Hal ini menunjukkan adanya upaya dalam pengendalian keuangan. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan utama, seperti tidak adanya pemisahan tugas yang jelas antara kasir dan waiters, belum adanya perencanaan dan penganggaran gaji yang tertulis, pengelolaan arus kas yang belum terstruktur dengan baik, serta keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi pada kondisi tertentu, terutama saat pengeluaran operasional meningkat. Jika dianalisis menggunakan teori fraud triangle, tekanan muncul dari kebutuhan operasional, peluang muncul dari lemahnya pengendalian internal, serta yang ketiga, rasionalisasi terjadi ketika keterlambatan gaji dianggap hal yang wajar. Meskipun tidak ditemukan kecurangan secara langsung, kondisi ini menunjukkan adanya potensi risiko keuangan yang perlu diantisipasi sejak dini. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa Cafe Pojiko telah menggunakan sistem pencatatan digital, namun belum didukung pengendalian internal yang kuat. Keterlambatan gaji disebabkan oleh lemahnya perencanaan arus kas dan penganggaran. Pendekatan akuntansi forensik efektif dalam mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan sistemnya. Belum terdapat indikasi fraud, tetapi peluang terjadinya penyimpangan tetap ada. Nah, saran dari penulis dalam penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diberikan antara lain. Pertama, memperjelas pembagian tugas antara kasir dan waiters. Yang kedua,
menyusun perencanaan keuangan dan anggaran gaji yang lebih terstruktur. Yang ketiga, melakukan evaluasi laporan keuangan secara berskala. 4. Mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian internal untuk mencegah risiko keuangan di masa depan. Sekian video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.